Dulu, Venezuela dipandang sebagai negeri impian Amerika Latin. Kaya akan minyak, kota-kotanya modern, rakyatnya punya harapan. Tapi hari ini, negara itu justru menjadi simbol kehancuran. Jutaan orang mengungsi, inflasi menggila, dan mimpi lama terkubur di balik reruntuhan. Segalanya bermula di awal abad ke-20, ketika Venezuela menemukan tambang minyak besar yang mengubah wajah negara. Dari wilayah agraris yang tenang, Venezuela bertransformasi menjadi salah satu ekonomi paling menjanjikan di dunia selatan. Minyak menjadi segalanya. Caracas tumbuh cepat, dan Venezuela bahkan menjadi pendiri OPEC, klub elit negara penghasil minyak dunia. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi kerentanan. Pemerintah terlalu bergantung pada minyak. Sektor pertanian dan industri dibiarkan tertinggal. Minyak memberi uang instan, dan dengan uang datang kemalasan, membangun fondasi jangka panjang. Selama harga minyak tinggi, segalanya tampak baik. Tapi ketika pasar goyah dan harga anjlok, seluruh bangunan ekonomi ikut runtuh. Tahun 1999, rakyat yang letih dengan elit lama yang korup memilih pemimpin baru, Hugo Chávez, seorang mantan tentara dengan lidah api, karismatik, dan penuh mimpi besar. Chávez membawa janji revolusi Bolivarian, nasionalisasi industri, program sosial besar-besaran, dan penghapusan kemiskinan. Awalnya, rakyat bersorak, subsidi mengalir, layanan kesehatan dan pendidikan gratis diumumkan ke seluruh negeri. Tapi seperti rumah yang dibangun di pasir, fondasinya goyah. Chávez perlahan mengontrol semua lembaga negara, mengganti konstitusi, dan memusatkan kekuasaan. Uang minyak masih mengalir, tapi investor asing mulai hengkang, dan sistem ekonomi menjadi kaku. Saat pendapatan negara mulai turun, Chávez tak menjering. Ia tetap menggelontorkan subsidi, menggali lubang yang makin dalam. Ketika Chávez wafat pada 2013, tongkat kekuasaan jatuh ke tangan Nicolás Maduro. Namun, ia bukan Chávez. Ia tak punya karisma yang sama, dan justru mewarisi ekonomi yang sekarat. Harga minyak dunia jatuh bebas, inflasi mulai naik, dan Maduro mengambil jalan yang berbahaya, mencetak uang dalam jumlah masif. Akibatnya adalah bencana. Mata uang Bolivar kehilangan nilai. Rakyat mulai menimbang uang bukan untuk belanja, tapi untuk dijadikan kertas tisu. Inflasi menembus jutaan %. Supermarket kosong, obat-obatan langka, rumah sakit tanpa listrik. Negara kehilangan fungsinya sebagai pelindung rakyat. Hidup di Venezuela tak lagi soal kesejahteraan, tapi soal bertahan hidup. Listrik bisa padam berhari-hari, air bersih jadi barang langka. Ibu-ibu menjual rambut demi sepotong roti. Anak-anak kekurangan gizi, kejahatan merajalela, dan satu persatu rakyat memutuskan lebih baik pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela telah mengungsi. Mereka berjalan kaki, melintasi pegunungan, menyeberang perbatasan ke Kolombia, Peru, Brasil, bahkan hingga ke Eropa. Ini adalah salah satu eksodus terbesar dalam sejarah Amerika Latin. Bukan karena perang, tapi karena negara tak mampu lagi memberi kehidupan. Meski negaranya runtuh, Maduro tetap bertahan. Ia menuduh Barat, khususnya Amerika Serikat, sebagai dalang kekacauan. Sementara di dalam negeri, ia mengandalkan militer dan membungkam oposisi. Lawan politik dipenjara, media dikendalikan. Namun Venezuela bukan tanpa teman. Rusia memberi bantuan militer, China mengucurkan dana dan infrastruktur, Iran mengirimkan bahan bakar dan dukungan logistik. Venezuela pun menjadi pion dalam pertarungan geopolitik, simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Meskipun rakyatnya menderita, beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda kecil perubahan. Pemerintah melonggarkan kontrol ekonomi, investor asing mulai mengintip peluang. Beberapa sanksi dilonggarkan, namun luka Venezuela terlalu dalam. Infrastruktur hancur, institusi rusak, rakyat kehilangan kepercayaan. Harapan tidak cukup. Venezuela butuh perubahan nyata, sistem yang baru, pemimpin yang jujur, dan keberanian untuk melihat masa lalu dengan jujur. Venezuela adalah contoh pahit bahwa kekayaan alam bukan jaminan kemakmuran. Minyak bisa mengangkat, tapi juga bisa menenggelamkan. Ketika kekuasaan dikendalikan oleh keserakahan,
dan ekonomi disandarkan pada satu komoditas, maka rakyatlah yang menjadi korban pertama. Hari ini, dunia tak hanya menyaksikan keruntuhan sebuah negara, tapi juga belajar darinya.